Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Prayogo S, NPM 719212932. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang disiplin kerja. Menurut Hasibuan, kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan kerja diartikan bila mana karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Mengapa disiplin itu penting? Karena kita ketahui disiplin menunjukkan besarnya rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas atau pekerjaan. Semakin baik disiplin, semakin tinggi prestasi kerja. Sebaliknya, tanpa disiplin karyawan, organisasi perusahaan sulit mencapai hasil optimal. Kedisiplinan, kesadaran, kesediaan. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawab. Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun tidak. Perlunya peraturan dan hukuman dalam kedisiplinan. Peraturan sangat diperlakukan untuk memberikan bimbingan penyuluhan bagi karyawan dalam menciptakan tata tertib yang baik di perusahaan. Dengan tata tertib yang baik, semangat kerja, moral kerja, efisiensi, dan efektivitas kerja karyawan akan meningkat. Hukuman diperlakukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan mendidik karyawan supaya menaati semua peraturan perusahaan. Pemberian hukuman harus adil dan tegas terhadap semua karyawan. Indikator kedisiplinan. Yang pertama, tujuan dan kemampuan. Artinya, tujuan harus jelas, cukup menantang serta sesuai dengan kemampuan karyawan. Teladan pimpinan. Pimpinan menjadi panutan, harus menjadi contoh yang baik, disiplin, jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatan. Dan ketiga, balas jasa. Kedisiplinan karyawan tidak mungkin baik bila balas jasa kurang memuaskan. Keempat, keadilan. Keadilan sangat berpengaruh terhadap kedisiplinan karyawan. Dan kelima, pengawasan melekat atas secara langsung mengawasi perilaku dan pekerjaan karyawan. Yang keenam, sanksi hukum. Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Ketegasan. Pimpinan harus tegas dan berani bertindak untuk menghukum karyawan yang tidak berdisiplin. Hukuman kemanusiaan. Hubungan manusia yang bermonis dapat bermotivasi kedisiplinan yang baik. Aspek-aspek disiplin kerja. Kehadiran. Yang pertama, kehadiran. Hal ini mencakup kedatangan karyawan untuk bekerja, ketepatan waktu karyawan datang ke tempat kerja setiap harinya, dan durasi kerja penuh sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, ketaatan pada peraturan kerja. Hal ini mengenai pemahaman karyawan terhadap peraturan kerja serta mengikuti pedoman kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, ketaatan pada standar kerja. Hal ini dapat dilihat melalui besarnya tanggung jawab karyawan yang diamankan kepada dan karyawan yang bekerja sesuai dengan fungsi serta tugasnya. Tingkat kewaspadaan tinggi. Karyawan yang memiliki tingkat kewaspadaan tinggi akan selalu berhati-hati, penuh perhitungan dan ketelitian dalam bekerja serta menggunakan sesuatu secara efektif dan efisien. Bekerja
bekerja etis, ia menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dalam bekerja, kesopanan dan kejujuran karyawan, serta saling menghargai antar sama karyawan. Dan ada pun jenis-jenis disiplin kerja. Yang pertama, self-imposed disiplin, yaitu disiplin yang dipaksakan diri sendiri. Maksudnya disiplin diri sendiri itu adalah kemauan kita sendiri. Di dalam hati kita itu mempunyai jiwa disiplin dalam melakukan suatu kegiatan atau dalam suatu perusahaan. Yang kedua, komit disiplin, yaitu disiplin yang diperintahkan. Maksudnya disiplin dan perintahkan. Ketika kita bekerja di dalam suatu perusahaan, kita itu diperintahkan untuk disiplin. Jadi kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan kita supaya perusahaan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Tiga tipe disiplin kerja. Disiplin preventif, yaitu kegiatan yang mendorong pada karyawan untuk mengikuti berbagai standar dan aturan sehingga penyelewengan dapat dicegah. Disiplin korektif, yaitu kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran yang dilakukan karyawan atau pegawai terhadap peraturan yang berlaku dan mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut. Disiplin progresif, yaitu tindakan memberi hukuman berat terhadap pelanggaran yang berulang. Adapun tujuan disiplin kerja untuk menciptakan suatu kondisi yang teratur, tertib, dan pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana sebelumnya. Jadi dalam perusahaan itu kita harus tertib biar dalam melakukan semua hal yang dalam perusahaan itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan atau rencana kita. Fungsi disiplin kerja melalui pernyataan Tulus 2004, menata kehidupan bersama, membangun kepribadian, melatih kepribadian, hukuman, menciptakan lingkungan kondusif. Menata kehidupan bersama, jadi kita dalam suatu perusahaan itu memiliki jiwa kerjasama dalam satu anggota dalam suatu perusahaan, membangun kepribadian, melatih kepribadian, hukuman, menciptakan lingkungan kondusif. Aspek dan indikator disiplin kerja. Adapun konsep kedisiplinan. Disiplin berdasarkan tradisi. Disiplin merupakan cara kuno, yaitu cara yang terdiri dari pendaftaran pelanggaran dan catatan dari hukuman terhadap setiap pelanggaran. Disiplin ini dilaksanakan secara kaku dan tegas, tanpa kompromi, dan cenderung menegakkan disiplin secara otoriter. Disiplin berdasarkan sasaran. Disiplin berdasarkan sasaran ini dianggap sebagai lawan dari disiplin tradisi bila dilihat dari tujuannya. Disiplin dianggap secara sah atau berlaku apabila dapat diterima secara sukarela oleh semua komponen di dalam organisasi tersebut. Apabila tidak dapat diterima, maka secara otomatis disiplin tersebut tidak sah untuk diterapkan dalam organisasi. Cara menegakkan disiplin kerja yang harus dilakukan pertama adalah harus ditegakkan seketika. Disiplin harus ditegakkan seketika, maksudnya hukuman harus dijatuhkan segera mungkin setelah terjadi pelanggaran. Jangan sampai terlambat, karena jika terlambat akan kurang efektif. Yang
kedua, disiplin harus didahului peringatan dini. Maksudnya dengan peringatan dini dimaksudkan bahwa semua karyawan harus benar-benar tahu secara pasti tindakan-tindakan mana yang dibenarkan dan mana yang tidak dibenarkan. Disiplin harus konsisten. Konsisten artinya seluruh karyawan yang melakukan pelanggaran akan diganjar hukuman yang sama tanpa terkecuali. Disiplin harus impersonal. Maksudnya seorang atasan sebaiknya jangan menegakkan disiplin dengan perasaan marah atau emosi. Jika ada perasaan semacam ini, ada baiknya reda sebelum mendisiplin karyawan tersebut. Disiplin harus setimpal. Hukum itu setimpal artinya bahwa hukum itu layak sesuai dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.